Bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia mencuri ya Rasulullah? Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuman sampai. Kalau kita ngelihat anak-anak, ingat anak kita bagus. Asal jangan melihat ibu-ibunya, lupa istri kita. Semua akan mati menghadap Allah. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanya cerita yang indah. Kalau masalah kaya, Karun paling kaya. Siapa paling kaya? Karun. Kalau cerita masalah kuasa, yang paling berkuasa Fir'aun. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta doa sama Allah, minta surga Firdaus. Mudah-mudahan semua yang di sebelah kiri saya ini masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Yakin? Yakin masuk surga? Bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia mencuri ya Rasulullah? Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Kalian berzina, kalian mencuri, tetap masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Makanya kita perlu taubat nasuha. Bagaimana caranya? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, beristighfar. Habis beristighfar, tutupi dosa masa lalu dengan perbuatan baik, silaturahim, bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, merawat, menjaga anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang tua-tua. Jelas Bu? Udah nanti orang ini marah sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya melihat anak-anak muda. Rupanya anak muda di sini semua kumpul duduk di atas tembok. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu semua semangat, bapak juga semangat. Kalau ibunya rajin ngaji, kalau ibunya pakai jilbab panjang, kalau ibunya rajin berjamaah, kalau ibunya selalu menjaga persatuan, bapaknya juga insya Allah jadi baik-baik semua. Betul? Saya pernah tausiah ke satu daerah, bapaknya ini dulu orang tidak baik. Bajunya masih lagi gaya metal, baju celana jeans, baju setan. Gimana ceritanya bapak tobat? Saya ini tobat Pak Ustadz. Dalam hati saya, ini pasti karena ceramah Ustadz Somad. Gimana ceritanya bapak tobat? Saya ini tobat karena, ini pasti karena ceramah Ustadz Somad. Karena istri saya Pak Ustadz. Istri bapak ustazah? Enggak. Ibu rumah tangga? Terus apa yang dia bicarakan, apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan sehingga bapak bertobat? Dia cuma ngomong 5 kata Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? 5 kata yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, ternyata masuk ke dalam lubuk hati suaminya. Nanti kalau abang mati gimana? Jam 2 malam saya terngiang di atas bantal Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Nanti ibu pulang boleh bisikkan. Besok pagi kalau suara azan masjid, hayya 'alas shalah, dia enggak juga bisikkan. Nanti kalau abang mati.
Yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuman sampai MLM, multi level marketing. Mudah-mudahan ceramah Ustadz Somad malam ini sampai ke hati semuanya. Suami-suami yang belum sholat, dibukakan Allah pintu hatinya sehingga dia sholat. Yang mudah kita doakan ramai-ramai, lebih dari 4.000 orang, 40.000 orang nggak juga dibukakan pintu hatinya, mudah-mudahan terbuka pintu yang lahatnya. Lihatlah Pak, betapa sayangnya mereka pada suami, nggak ada satupun yang mengaminkan. Padahal kalau di rumah apa kata dia, suami macam kamu nih mati pun nggak apa-apa. Kalau kau mati masih ada 10 lagi yang akan meminang aku. Tapi sebenarnya itu hanya di bibirnya saja, di hatinya mereka sangat sayang. Betul Bu? Masya Allah, luar biasa. Orang Majene ini sangat sayang kepada suami. Makanya kalau ada ibu yang selalu nelpon bapak dan bapak merasa terganggu, istri saya ini nelpon terus, sedang di mana? Pulang jam berapa? Sama siapa? Kunci motor mana? Duit mana? Gaji mana? Itu tanda ibu masih sayang menyelamatkan bapak dunia akhirat. Betul? Siap nelpon terus, siap merepet terus, siap melanjutkan. Habislah kalian Pak. Tapi kalau ibu sudah mulai diam, nggak ada peduli sama sekali, datang orang melapor, tadi kulihat suamimu bonceng anak gadis orang, ya biarlah nggak apa-apa. Suami yang baik memang mesti berbagi. Siap? Ini adalah orang baik-baik semua. Kalau kalian bapak-bapak ada yang merasa terganggu, saya Pak Ustadz masa terganggu dengan istri saya ini, selalu nanya-nanya pulang jam berapa, gaji kemana, duit kemana, kunci motor mana, kenapa lama-lama di warung kopi, kenapa main gaple, kenapa nggak pulang-pulang. Saya merasa azab sekali di dunia ini Pak Ustadz. Bapak yang takut sama istri merasa azab di dunia, selamat Pak. Nanti kalau bapak mati nggak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab karena di dunia udah terlalu azab sekali. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Lihatlah betapa lucunya anak-anak kita, masih kecil sudah dipasangi jilbab. Kenapa? Supaya dia terbiasa. Masih kecil dibawa oleh saya. Kalau melihat anak-anak kecil ini, yang ingat saya adalah dulu ibu saya membawa saya ke pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, lomba azan. Ini biarpun kurus-kurus begini, juara 1 lomba azan sekabupaten antar SD. Masih ada fotonya. Mak saya menyiapkan saya, dipakaikannya baju koko, dipakaikannya sarung, diambilnya bedak, dikasihnya pakai air, dipuding. Saya dulu waktu kecil dikasih bedak pakai air. Kenapa? Biar supaya ketahuan kau udah mandi. Karena saya hitam, kalau tidak macam belum mandi muka saya. Begitulah. Jadi saya kalau ngelihat anak-anak, lihat ingat anak saya, ingat ibu saya dulu. Kalau kita ngelihat anak-anak, ingat anak kita bagus. Asal jangan melihat ibu-ibunya, lupa istri kita aja, bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya malam ini amat sangat berbahagia. Ibu bahagia? Bapak bahagia? Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan kita bukan karena materi, kebahagiaan kita bukan karena harta, kebahagiaan kita bukan karena jabatan dan kuasa, kebahagiaan karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dulu yang mengisi Majene ini adalah nenek moyang kita. Masa mereka berakhir, meninggal mereka,
digantikan oleh datuk nenek kita. Masa mereka berakhir, mereka meninggal. Datang masa bapak ibu kita. Bapak ibu kita pun berakhir. Mereka almarhum almarhumah. Bapak saya meninggal, ibu saya meninggal. Saya ini anak yatim piatu. Sekarang tinggal masa saya. Saya pun juga sudah tua. Masa Ustaz sudah tua? Ya sekitar 25-26 lah. Masa kita pun tak lama. Hari berganti, bulan-bulan berganti, tahun-tahun berganti, windu berganti. Akhirnya kita pun semua akan mati menghadap Allah. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanya cerita yang ini anak-anak yang dibawa malam ini, nanti mereka akan menikah, punya anak, anaknya akan bertanya, papa, ya, dulu papa di mana? Kampung papa di Majene, sebelum papa akhirnya kerja di Amerika Serikat, New York. Apa kenangan papa masa kecil? Waktu itu papa dibawa oleh ayah papa ke stadion. Ramai pak, ramai sekali. Ngelihat apa pak? Ngelihat dangdut. Langsung istrinya komen, iyalah sampai bapakmu itu keluar biji matanya. Tapi tidak begitu dengan orang di Majene. Apa kenangan masa kecilmu mas? Apa masa kecilmu bang? Waktu itu lapangan sepak bola penuh. Sampai yang dia tiang-tiang gawang semua jadi kiper. Ada artis yang datang? Tidak ada. Ada dangdut dan metal selorok? Tidak ada. Acara apa? Pengajian. Siapa yang ngisi pengajian waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah nih. Saya cerita mati, dia ketawa pula. Mestinya sedih lah. Nah, akhirnya anak-anak ibu, anak-anak bapak mengajak istrinya dan anaknya mengirimkan Al-Fatihah untuk saya. Itulah kenangan baik yang ingin kita tinggalkan. Kapan zakat potong atas? Di masa bapak bupati. Kapan acara pengajian tabligh akbar? Inilah yang mau kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Kalau masalah kaya, Karun paling kaya. Siapa paling kaya? Karun. Tapi belum pernah saya ketemu dengan orang kenalkan Ustaz, saya keturunan Karun. Kalau cerita masalah kuasa, yang paling berkuasa Fir'aun. Belum pernah saya ketemu sama orang, kenalkan Ustaz, saya ini masih titisan Fir'aun. Nggak ada, kaya tinggal. Tapi kalau orang baik, Masya Allah, Tabarakallah, sampai hari kiamat, sampai ke surga. Mudah-mudahan kenangan bersama Ustaz Somad malam ini kenangan yang baik semua, Insya Allah. Selama lebih 1 jam, banyak kata-kata menyinggung perasaan tidak berkenan di hati, menyakiti hati bapak ibu. Sudikah bapak ibu memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillah, saya lebih baik minta maaf di Majene daripada mencari bapak ibu di surga nanti. Belum tentu ketemu, betul. Orang Majene ini masuk surganya bukan tanggung-tanggung, VVIP, very very important person. Amin. Itu doa kita semua. Ini kalau berdoa itu serius. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta doa sama Allah, minta surga firdaus. Ini anak muda ada yang berdoa, ya Allah, aku tak sanggup masuk ke surga karena amalku tidak banyak. Jadi kalau gitu kau mau masuk neraka, aku juga nggak kuat masuk neraka. Jadi kau mau masuk mana? Ya di emperan surga aja pula.